Hello kids, welcome to Eagle Kids Online Service. Yeay! Bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Pastinya dong, sepertinya teman-teman kita di rumah sudah gak sabar nih Bubu untuk bisa bermain bareng-bareng sama kita. Gimana kalau kita memulai ibadah hari ini dengan berdoa? Oke teman-teman, kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur sekali lagi atas kesempatan hari ini untuk kami bisa beribadah sekali lagi. Engkau yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah sungguh ada penyertaan-Mu di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya, Pak, aku harus ke rumahnya Mon-Mon, Pak. Emang kamu mau kemana nih sama Mon-Mon? Kok terburu-buru banget? Iya, aku mau nonton bareng, main bareng, makan snack bareng. Banyak lah, pokoknya aku harus ke rumahnya Mon-Mon sekarang, Pak. Oke sih sebenarnya. Tapi gimana kalau kita saat teduh dulu aja, Bubu? Saat teduh? Kita kan sudah saat teduh kemarin. Terus hari ini kan Minggu, hari libur, free day, Pak. Begini, Bubu. Coba dengerin Papa ini ya. Jadi, apakah ketika kamu libur sekolah, Tuhan Yesus berhenti mengasihi kamu? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, apakah Tuhan Yesus juga berhenti untuk memberikan kita oksigen nih untuk kita bernafas setiap hari? Enggak. Enggak juga kan? Itu sebabnya kita memerlukan tuntunan Tuhan setiap hari untuk kehidupan sehari-hari kita, Bubu. Kalau kayak gitu, waktu mainku lah berkurang. Begini, dengerin lagi nih Bubu. Waktu bermain kita itu seharusnya kita tidak perlu nih untuk didahulukan. Seharusnya kita mendahulukan untuk saat teduh bersama dengan Tuhan. Karena di dalam saat teduh kita tuh akan semakin dikuatkan. Sama seperti makanan yang kita makan setiap hari. Yang akan memberikan kita kekuatan. Begitu, Bu. Oke, Pak, kalau gitu ayo kita saat teduh. Oke, kalau begitu, let's go. Happy New Year! Yes, kids, benar sekali. Di tahun yang baru ini, kita perlu selalu saat teduh. Karena kita butuh Tuhan dalam hidup. Dan dari Tuhan datang kekuatan serta sukacita. Come on! Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. 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 And the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Praise the Lord! Jesus is the source of our joy. So let's jump and follow us. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy.
Mon, tadi filmnya seru banget ya. Iya nih, by the way, filmnya kok harus nunggu lagi ya? Ya. Kita enaknya ngapain ya sekarang ya, Bubu? Oh, kita main game aja. Ide bagus itu, Bubu. Tapi hari ini kita enaknya main game apa ya? Oh, aku ada satu game namanya My Memory Game. Jadi nanti aku akan tunjukkan kalian gambar selama 10 detik. Lalu saya akan menanyakan pertanyaan tentang gambar itu. Apakah kamu siap, Mon? Aku siap dong kalau masalah mengingat-mengingat. Mon jagonya. Mana? Sini coba. Ayo kita mulai. Oke, gambar yang pertama. Ayo kita hitung sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini saya punya pertanyaannya. Oke. Nomor 1. Apa warna rumah yang digambar itu? Warna rumah? Sebentar, Mon ingat tapi juga Hayo. lupa. Gimana ya, Bubu? Kelihatannya warna biru. Biru nggak ya? Biru deh, Mon. Oke, Mon percaya pertanyaannya. biru? Mainan apa yang digambar tersebut? Mainan, wah. Dan di mainan. mana tempatnya? Hayo. Mainan, ada mainan nggak ya? Kelihatannya di situ tadi ada mainan mobil-mobilan deh, Bubu. Oke. Ada di atasnya meja, Oke. kalau nggak salah. Udah ya? Kalau gitu, apa lagi pertanyaannya nih, Bubu? Udah selesai. Ayo kita lihat jawabannya. Oke, kita coba cek gambarnya ya. Wah. Yang pertama gimana nih? itu jawabannya biru, oranye, sama kuning, Mon. Oh, nah, Bukan Mon biru betul doang. kan? Betul kan, Mon berarti? Terus selanjutnya Ya apa udah. lagi nih? Ada mobil-mobilan, tapi salahnya Mon bukan di meja, tapi di lantai. Oh iya ya. Terus next? Udah itu aja. Itu aja ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut gambar yang kedua. Ini dia. Ayo kita hitung dari 10. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada 3 pertanyaan ini, Mon. Pertama, apa warna tembok yang di kamar itu? Waduh, tembok. Mon lupa, Bubu. Kelihatannya warna putih. Gimana kalau putih? Oke, apa binatang yang di kamar itu digambar? Binatang? Emang ada binatang ya, teman-teman? Ada. Mon lupa juga ya. Kelihatannya ini deh, sapi. Oke, Sapi. apakah ada mobil-mobilan di situ? Mobil-mobilan? Mainan? Ada mainan gak ya? Teman-teman di rumah ingat gak ya? Kalau mobil-mobilan kelihatannya ada deh, Bubu. Oke, ayo kita lihat gambarnya lagi. Ayo kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia. Oke, jadi tadi pertama itu bukan putih tapi abu-abu, Mon. Oh iya, Bubu. Maaf, Mon lupa. Hehehe. Dan Terus? itu bukan sapi, tapi itu kuda, Mon. Oh iya, ada kuda. Yang Deh. terakhir tadi apa? Yang terakhir, iya emang ada mobil-mobilan. Ada mobil-mobilan ya berarti ya. Oke, Mon betul kali ini. Oke. Terakhir nih, gambar yang ketiga. Terakhir, Ten. Tara. Yuk hitung dari 10, Mon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita Ini tutup. banyak pertanyaannya, ada 4 loh, Mon. Oh, oke. Oke. Ada berapa painting di kamar itu? Ada berapa painting? Ada berapa lukisan ya? Ada 2 kelihatannya. 2. Oke. Ada 2 mah. Apalagi, Bubu? Apakah ada tanaman di kamar itu? Tanaman?
Kok kelihatannya aku lupa ya? Kelihatannya ada deh. Oke, ada berapa kursi di gambar itu? Kursi ada 3. Oke, yang paling terakhir. Ada gambar apa di lukisan itu? Oh, ini Mon pasti ingat yang terakhir ini. Lukisannya itu gambar gunung. Oke, mari kita lihat jawabannya. Oke, kita cek ya. Oke, pertama ada 3 lukisan. Oh, oke. Selanjutnya? Oke, emang ada tanaman di kamar itu? Yes. Benar, Mon. Oke, ada 4 kursi, Mon, bukan 3. Mon salah. Yang terakhir, Mon betul dong. Salah, Mon. Loh? Itu danau, bukan gunung. Loh, itu Wah, Mon salah, guys. Loh, itu gambar gunung, Bubu. Danau, Mon. Itu gunung. Danau, aku yang bikin gamenya, Mon. Gunung. Ah, Danau. Bubu ini kamu kok maksa sih? Aku nggak mau deh main sama kamu lagi. Kalau gitu, yaudah, bye. Aneh banget ya, Mon. Aku loh para yang bikin gamenya. Aneh, udah dibilang salah tambah marah-marah. Aneh banget. Tapi hari ini aku belajar aku harus hidup damai dengan semua orang. Dan kalau minta maaf duluan bukan berarti kalah. Apakah aku harus minta maaf ya? Ya udahlah. Aku males deh main sama Bubu. Tadi Mon itu pilih gunung, tapi kelihatannya iya sih tadi gambarnya danau. Tapi ya kan Mon nggak mau salah. Mon. Bubu minta maaf, Mon. Tadi sudah marah-marah ke Mon. Loh, kok kamu yang minta maaf dulu? Jadi gini Bubu, tadi kelihatannya Mon salah. Harusnya Mon yang minta maaf. Maafin Mon ya Bubu. Nggak apa-apa, Mon. Hari ini pas saat teduh aku belajar kalau aku harus hidup damai dengan semua orang. Dan kalau minta maaf duluan bukan berarti aku kalah. Oh gitu. Tapi tadi kamu bilang apa Bubu? Saat teduh tadi itu apa ya? Kamu bisa nggak ajarin Mon? Ayo kita dengar kakak-kakak Eagle Kids. Oke. Adik-adik, kalian pasti penasaran kan tentang apa itu saat teduh? Dan kalian tahu, penyembahan kita kepada Tuhan adalah bagian dari saat teduh loh. Yuk sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kalian bisa taruh kedua tangan kalian di dada seperti ini. Let's sing this song. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal.
Sekarang adik-adik, kakak undang untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami rindu Tuhan untuk kami semakin menjadi seperti Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Siapkan hati kami excited Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu sekali lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman katakan, amin. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa yo? Iya, hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Happy New Year semuanya. Nah, karena hari ini adalah hari pertama di tahun 2023, maka Kak Desi mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau buat daily to-do list yuk. Nah, nih Kak Desi sudah siapkan. Mungkin adik-adik di rumah bisa menyiapkannya juga di rumah. Kita mau buat ya daily to-do list-nya. Apa ya? Yang pertama yang kita lakukan di tiap hari, yang pertama apa? Bangun pagi. Oke, next setelah kita bangun pagi, jangan lupa apa? Benar, mandi dulu. Jangan lupa mandi, kemudian sarapan ya kan? Setelah itu berangkat ke sekolah, kemudian pulang ke rumah, mungkin ada yang main games dulu Kak, atau ada yang langsung belajar Kak, atau ada yang bubuk dulu Kak, bubuk sore dulu. Ya, terus setelah itu mandi dan kemudian ada yang belajar lagi atau nonton film. Dan terakhir apa? Tidur. Wah, ternyata setiap hari yang kita lakukan seperti ini ya. Tapi kok sepertinya ada yang lupa ya adik-adik. Ada yang ketinggalan. Kira-kira apa ya? Ada yang di rumah ada yang tahu nggak? Apa ya yang belum dimasukkan ya? Oh iya, kita lupa memasukkan dan menuliskan apa? Waktu untuk Tuhan. Iya, kita lupa memasukkannya. Padahal atau yang sering kita sebut dengan apa? Saat teduh. Yaitu waktu yang kita sediakan secara khusus untuk Tuhan. Iya, kita lupa loh adik-adik memasukkannya. Padahal itu apa? Saat teduh itu adalah waktu yang penting harus kita masukkan. Kenapa Kak? Kok saat teduh itu penting? Nah, saat teduh itu penting karena adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, sama halnya juga adik-adik. Tuhan juga menyediakan waktu khusus loh sama Bapaknya yang ada di surga. Di sela-sela kegiatannya Tuhan sehari-hari, di sela-sela Tuhan melakukan mujizatnya, Tuhan itu juga menyediakan waktu khusus untuk apa? Untuk berbicara dan berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Jadi itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Nah, sama halnya juga seperti yang dilakukan oleh Maria berikut ini. Kita dengarkan kisahnya sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di sebuah kampung yang bernama Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta dan saudaranya yang bernama Maria menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya di rumah mereka. Pada waktu sampai di rumah, maka Tuhan Yesus mulai bercerita dan mengajar. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Tapi lihat, apa yang dikerjakan oleh Marta? Ia sedang sibuk sekali di dapur memasak dan menyiapkan makanan. Ia mau melayani Tuhan Yesus dan memberikan yang terbaik. Tapi hal itu membuat Marta menjadi sibuk sendiri dan jauh dari Tuhan Yesus. Waktu Marta melihat Maria hanya duduk saja dan tidak membantunya, Marta menjadi marah dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, sedangkan dia hanya duduk-duduk saja. Suruhlah ia membantu aku.
Marta mengharapkan Tuhan Yesus memuji dan berterima kasih atas pelayanannya dan menegur Maria untuk membantunya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak menegur Maria, malah menjawab, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu duduk dan mendengarkan aku. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebenarnya adik-adik, gak ada salahnya loh melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi adik-adik perlu ingat, ada yang jauh lebih penting daripada itu. Yaitu adalah ketika kita menyediakan waktu khusus buat Tuhan, ngobrol sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan mencari hadiratnya. Nah itu jauh lebih penting. Sama seperti yang dilakukan Maria tadi kan. Maria apa? Maria mencari waktu khusus untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Itu jauh lebih penting dan tidak bisa tergantikan. Nah Tuhan itu sebenarnya rindu loh adik-adik untuk kita tuh cari Tuhan, mencari hadiratnya, ngobrol sama Tuhan secara pribadi. Mungkin di awal-awal adik-adik bisa berikan waktu 10 menit untuk bersaat teduh. Kalian lakukan secara rutin setiap harinya. Kalau sudah berhasil, ditambah lagi ya durasinya. Mungkin dari 10 menit menjadi 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Dan ingat, jangan males ya. Kalau misalnya, oh iya kak aku lupa saat teduh. Enggak apa-apa, besoknya diulangi lagi kita bersaat teduh ya. Jadi Tuhan itu rindu untuk kita tuh datang mencari hadiratnya. Tapi kak, apa kak yang bisa aku lakukan di saat-saat teduh? Nah, kalian bisa yang pertama, kalian bisa memuji Tuhan. Kalian bisa pujikan pujian praise, pujian worship, dan kalian bisa lanjutkan dengan menyembah Tuhan. Yang kedua, kalian bisa apa? Kalian bisa membaca firman Tuhan. Kalian bisa buka Bible kalian nih, misalnya dibaca dulu setiap harinya 1 pasal per hari. Atau kalian juga bisa minta bantuan papa dan mama yang ada di rumah untuk membuka apps GMS Church. Karena di sana terdapat apa? I Love My Bible. Di sana ada devotion yang selalu terupdate setiap harinya. Ada panduannya, kalian bisa mengikutinya. Dan di dalam saat teduh, adik-adik juga bisa apa? Berdoa. Kalian bisa minta tuntunan Tuhan setiap harinya. Dan kalian juga bisa mulai mendoakan sesama kalian. Mendoakan papa mama, mendoakan saudara kalian. Dan teman-teman kalian. Wah menyenangkan bukan bersaat teduh? Menyenangkan ya dekat dengan Tuhan. Yuk semuanya katakan sama-sama dengan kakak yuk. I love being close to God. Sekali lagi ya. I love being close to God. Wah ya menyenangkan sekali ya dekat dengan Tuhan. Kak, tapi apakah benar-benar saat teduh itu sepenting itu kak di dalam hidup kita? Apakah berpengaruh? Jawabannya iya, sepenting itu adik-adik. Karena apa? Melalui saat teduh Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru setiap harinya. Nah supaya adik-adik mengerti, kakak mau kasih perumpamaan ya. Perumpamaannya ini, kakak bawa kapak. Nah biasanya pekerjaan yang menggunakan kapak itu adalah penebang kayu. Nah kakak akan kasih ilustrasinya ya. Suatu hari si penebang kayu ini mendapatkan pekerjaan untuk menebang pohon di hutan. Di hari pertama penebang kayunya ini semangat bekerja menebang setiap pohon-pohon kayunya. Lalu di hari pertama penebang kayu ini berhasil menebang 18 batang pohon. Wah, good job ya. Akhirnya apa? Sang penebang pohon kayu ini mendapatkan pujian dari majikannya. Dia dipuji, wah kamu hebat bisa menebang 18 pohon dalam sehari gitu kan. Akhirnya penebang pohon kayu ini di hari berikutnya, di hari kedua dia lebih semangat lagi menebang pohonnya. Tapi ternyata hasilnya cuman berhasil 15 pohon saja adik-adik. Wah kok berkurang ya. Lalu penebang pohonnya enggak patah semangat. Di hari yang ketiga, di hari berikutnya dia lebih semangat lagi menebang pohonnya.
Tapi ternyata hasilnya apa? Mengecewakan adik-adik. Lebih sedikit daripada hari yang kedua. Lalu penebang kayunya ini jadi merasa bersalah. Dan akhirnya dia meminta maaf kepada majikannya. Lalu majikannya bertanya kepada penebang kayunya ini. Bertanya, apakah kamu sudah mengasah kapakmu? Gitu kan? Lalu penebang kayunya menjawab adik-adik, aku nggak punya waktu untuk mengasah kapak ini. Aku selalu sibuk untuk menebang pohon kayu itu setiap harinya. Nah lalu si majikannya memberikan nasihat. Kamu penebang kayu, kamu juga nggak boleh lupa. Untuk apa? Mengasah kapakmu. Artinya apa adik-adik? Mengasah kapak artinya apa? Menyediakan waktu khusus untuk mengasah kapaknya. Untuk tidak bekerja. Agar apa? Agar kapaknya jadi apa? Lebih efektif, lebih banyak pohon kayu yang ditebang. Nah, sama halnya juga adik-adik dengan hidup kita. Kita juga butuh menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin contohnya, kalau misalnya adik-adik sedang menghadapi ujian ya kan di sekolah, malamnya belajar terus dari sore sampai malam. Aduh kak, aku nggak punya waktu, sibuk, banyak kak yang harus aku hafalkan, banyak yang harus aku kerjakan kak buat ulangan besok. Nggak ada kak waktu saat teduh. Tapi adik-adik perlu ingat, ketika adik-adik di rumah menyediakan waktu untuk bersaat teduh, sebenarnya ketika adik-adik belajar, waktu belajar kalian tuh apa? Jadi lebih efektif loh. Karena Tuhan tuh kasih hikmat sama adik-adik ketika adik-adik belajar. Sehingga bisa lebih baik dalam mengerjakan ulangan besok hari. Ya, sama seperti ini kakak juga punya ilustrasi lagi. Nih seperti HP kita ya kan. HP kita itu apa? HP kita ini perlu loh adik-adik untuk di-charge ya kan. Supaya bisa berguna. Nah tapi ketika di-charge harus apa? Disambungkan ke sumber listriknya. Nah, agar apa? Agar bisa digunakan dengan baik. Sama seperti hidup kita, adik-adik. Hidup kita ini juga harus apa? Dichargekan ke sumber kekuatan kita. Siapa itu? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Supaya hidup kita bisa menjadi berguna dan baik. Ya, oke. Nah, sama yang terdapat di dalam kitab nih. Kita buka sama-sama ya. Yuk, let's open your Bible. Kita buka di Yesaya 40 ayat 31a. Di Yesaya 40 ayat 31a. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Yang keras? Kekuatan yang baru. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Siapa di sini yang mau mendapatkan kekuatan yang baru? Nah, yuk semuanya yang mau dapat kekuatan yang baru, kakak ajak adik-adik di rumah. Yuk tuh semuanya bangkit berdiri yuk ya. Kita mau pujikan pujian ini ya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau rindu masuk ke hadiratnya lebih lagi. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Katakan, Engkau setia. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Panggil dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu
datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sekarang kita pujikan ini dengan lembut ya, kita panggil Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Yes Tuhan, ini kerinduan kami. Setiap hari ingin bersamamu. Panggil Dia dengan lembut. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar doa setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami semakin hari kami bisa menjadi seperti-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang bisa Tuhan, yang mau meluangkan waktu kami. Kami rindu Tuhan, meluangkan waktu kami secara khusus untuk mencari hadirat-Mu, untuk mencari Engkau Tuhan, untuk ngobrol dengan Engkau Tuhan, dan mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu hari ini Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kekuatan, beri hikmat Tuhan dalam melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, angkat tangannya, kakak mau berdoa berkat buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada, dan menjadikan kalian top God's top agent dimanapun kalian ditempatkan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
banget nih kamu ngajak papa saat teduh pagi-pagi. Bukannya papa pikir kamu mau main sama Monmon ya? Iya Pak, emang aku mau main sama Monmon. Tapi aku tahu aku harus saat teduh dulu. Soalnya kalau aku saat teduh duluan, aku bisa tahu aku harus lakuin apa. Begitu ya. Emang bener banget sih. Kita itu harus bisa semakin deket nih sama Tuhan. I love being close to God. Ayo kita katakan sama-sama dengan teman-teman ya. I love being close to God. Oke, gitu Bubu, bener banget. Oke, Pak, tunggu. Teman-teman di rumah, aku ada tips yang sangat bagus untuk kalian yang mau saat teduh. Kalian harus punya saat teduh juga ya guys. Oke, pertama kalian harus dengerin lagu-lagu Tuhan kayak 1 atau 2 lagu. Lalu kalian harus siapkan Alkitab. Lalu jangan lupa kasih buku catatan sama pensil ya. Terus kalian tulis apa yang kalian belajar hari ini supaya tidak lupa. Lalu ini yang terakhir, kalian bisa dengerin lagu worship sambil baca Alkitab. Dan ini yang paling penting guys, di underline ya. Taruh device kalian sejauh-jauh mungkin biar kalian tidak terganggu. Bener banget Bubu. Itu emang penting banget sih, kita juga perlu menjauhkan gadget kita. Dan untuk saat teduh setiap hari, kalian juga bisa nih mengikuti I Love My Bible apps setiap hari. Dan jangan lupa untuk sampaikan juga kepada kakak-kakak Eagle Kids kalian tentang apa nih yang kalian dapat selama kalian saat teduh. Begitu. Jangan bolong-bolong ya saat teduhnya. Oke, see you and God God bless you.